Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Megale. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, dan di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah kalkulus. Pembahasan yang akan saya bahas di sini ada sebagai berikut, teman-teman bisa lihat. Yang pertama itu turunan fungsi invers. Jadi suatu fungsi misalnya f dikatakan sebagai invers dari yang lain, misalnya g, jika diberikan output dari g mengembalikan nilai input yang diberikan ke f. Selain itu, harus berlaku untuk setiap elemen dalam domain kodomain atau rentang dari g. Misalnya dengan menganggap x dan y adalah konstanta, jika gx sama dengan y dan fy sama dengan x, maka fungsi f dikatakan sebagai invers dari fungsi g. Dengan kata lain, jika suatu fungsi a ke b adalah fungsi satu-satu dan onto atau fungsi bijektif, maka suatu fungsi yang didefinisikan oleh g, b ke a dikenal sebagai invers dari fungsi f. Fungsi invers juga dikenal sebagai antifungsi, yang memiliki rumus fx sama dengan fx sama dengan x. Yang kedua itu turunan fungsi implisit. Di sini pengertiannya yaitu merupakan suatu fungsi yang dapat dinyatakan sebagai fxy sama dengan 0, fungsi y sama dengan gx dinyatakan secara implisit pada persamaan fxy sama dengan 0. Contoh, persamaan xy kurang 2x tambah 3y tambah 6 sama dengan 0. Dia itu merupakan bentuk implisit dari fungsi y sama dengan 2x kurang 6 per x tambah 3. Yang kedua, ARC cos 2y tambah 3 kurang 4x sama dengan 0. Dia juga merupakan bentuk implisit dari fungsi y sama dengan cos 4x kurang 3 per 2. Yang ketiga itu, elemen pangkat x kuadrat min y sama dengan x min 4. Dia juga merupakan bentuk implisit y sama dengan x kuadrat kurang ln x kurang 4. Xy kuadrat min x tambah y tambah 1 sama dengan 0 itu tidak dapat dinyatakan secara eksplisit sebagai fungsi y sama dengan gx. Yang berikut cara menemukan turunan implisit. Diberikan suatu persamaan fxy sama dengan 0 dengan y sama dengan gx. Untuk menentukan y per dx atau y aksen dari persamaan fxy sama dengan 0. Langkah-langkahnya itu turunkan kedua ruas terhadap x, selesaikan secara aljabar, dan pindahkan dy per dx ke ruas kiri dan yang lain ke ruas kanan. Ya, berikut contoh dari turunan fungsi implisit. Di sini teman-teman bisa lihat ada penyelesaian nomor 1, dan ini penyelesaian nomor 2 dan yang ketiga. Berikut turunan tingkat tinggi. Pengertiannya yaitu adalah turunan fungsi yang hanya sampai turunan pertama. Bisa juga turunan kedua, ketiga, bahkan sampai turunannya yang ke n. Cara penurunannya itu, yang pertama, turunan kedua dari fungsi fx didapatkan dengan menurunkan sekali lagi bentuk turunan pertama. Demikian seterusnya untuk turunan ke n didapatkan dari penurunan bentuk turunan ke n. Yang di sini turunan pertama f aksen x dfx per dx. Turunan kedua f aksen x d kuadrat fx per dx kuadrat. Turunan ketiga f aksen x sama dengan d3 fx per dx pangkat 3. Turunan ke n d pangkat n fx per dx pangkat n. Contoh yang pertama, fx 2x pangkat 3 min 4x kuadrat tambah 7x min 8. Di sini setelah semuanya terakhir mendapatkan hasil 0 karena turunan fungsi 0 adalah 0. Maka secara turunan tingkat yang lebih tinggi pun akan menjadi 0. Yang kedua, tentukan turunan ketiga dari fungsi y 6x kuadrat tambah 12x kuadrat tambah 5x tambah 2. Di sini teman-teman bisa lihat hasilnya itu 36. Berikut turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar adalah perluasan dari materi fungsi dengan notasi
dy per dx sama dengan df per dx sama dengan y aksen sama dengan f aksen x diubah menjadi f aksen x sama dengan limit fx tambah h kurang fx per h untuk x mendekati 0. Rumus turunan fungsi aljabar terbagi menjadi beberapa rumus berikut. Yang pertama itu turunan fungsi pangkat, turunan hasil kali fungsi, turunan fungsi pembagian, dan turunan pangkat dari fungsi. Selanjutnya turunan fungsi transenden. Transenden adalah fungsi analitik yang tidak memenuhi persamaan polinomial. Contoh fungsi transenden termasuk fungsi eksponensial, logaritma, dan fungsi trigonometri. Fungsi berikut bersifat transenden. f1x sama dengan x pangkat v, f2x sama dengan c pangkat x, f3x sama dengan x pangkat x, dan seterusnya sampai f6. Secara khusus untuk f2 jika menetapkan c sama dengan e basis dari logaritma natural, maka mendapatkan ex adalah fungsi transenden. Demikian jika menyetau c sama dengan e di f5x sama dengan log ex sama dengan ln x, yaitu logaritma natural adalah fungsi transenden. Berikut fungsi parameter atau yang disebut dengan fungsi parametrik, yaitu suatu fungsi yang variabel bebas maupun variabel tak bebasnya merupakan suatu fungsi parameter lain. Misalkan y sama dengan fx, variabel x dan y masing-masing merupakan fungsi dari tx sama dengan gt dan y sama dengan ht, sehingga dy per dx-nya dapat dinyatakan sebagai dy per dx sama dengan dy per dt per dx per dt. Ini ada contohnya, teman-teman bisa lihat. Dan ini adalah referensi yang saya pakai. Sekian dan terima kasih.